Astagfirullah. Ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa liman tabi'a lidini wa ila arwahi masyayikhina wa walidina wa bil khusus ila hadratil muallif syai'un lillahi lahumul fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi jami'i ulumihi fid daraini amin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya aliyu lil aqli salasu alamatin, al-isti'anatu bid dunya alal akhirati wa ihtimalul jafa was-sabru ala syada'idi. Walil alimi salasu alamatin, sidqul kalam wajtinabul haram wattawadu ila akhirih. Jemaah salat maghrib rahimakumullah, puji dan syukur selalu bersama kita haturkan kehadirat Allah. Semoga selawat dan salam senantiasa tercurah ke pangkuan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga dan sahabat beliau, juga pengikut beliau yang setia ila yaumil qiyamah. Pengajian kita masih mengikuti pesan-pesan Nabi Muhammad kepada sepupu beliau, menantu beliau dan khalifah Ali bin Abi Thalib. Beliau bersabda, ya Aliyu lil aqili salasu alamatin, bagi orang yang berakal, bagi orang yang cerdik pandai, ada 3 alamat. Orang yang berakal, yang cerdik, selalu menghitung untung dan rugi. Jangan sampai 2 kali rugi. Sekali rugi itu cukup sudah. Keteliduran kita, kesalahan kita. Sebenarnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita untuk sering-sering menghitung untung dan rugi. Karena kita hidup, kalau dihitung sebulan 30 hari, kalau dihitung seminggu 7 hari, kalau dihitung sehari 12 jam, sehari semalam 24 jam. Kita bisa dengan kecerdikan kita, dengan akal kita, berapa sih yang aku kerjakan untuk akhirat,
berapa yang aku kerjakan untuk dunia, berapa yang aku kerjakan sia-sia. Semuanya itu yang paling tahu adalah kita, karena kita yang mengerjakannya. Nabi bersabda, hasibu ampusakum qabla an tuhasabu. Maksudnya kalau kita perpanjang, sebelum kamu datang ke hadrat Allah, hitung dulu apa yang kau bawa, untungkah, rugikah, sebelum kau dihitung oleh Allah. Karena kalau sudah berhadapan dengan Allah, semua anggota kita ini vakum. Bahkan mulut kita dibelenggu oleh Allah. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hari itu ketika Allah Subhanahu wa taala menghitung dan menghisab kita, mulut kita yang sering ngomong ini dibelenggu, dikekang oleh Allah. Uji Tuan Guru Bahari dijahit. Oh, lu kada kopan dia lagi ya. Wa tukallimuna aydihim, yang mengaku dalam pelaksanaan itu adalah tangan. Wa tashhadu arjuluhum, dan jadi saksi kaki. Bima kanu yaksibun, dengan apa yang kita kerjakan. Lalu kita menghitung itu harus jeli, harus cerdik, karena kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, ya'lamu kha'inatal ayun wa ma tukhfis sudur. Ketika hadis ini dikeluarkan oleh Nabi, hasibu ampusakum qabla an tuhasabu. Hitung untung rugimu. Kada usah seminggu, kada usah sebulan, kada usah setahun, kalawasan serianan semalaman aja. Apa yang kita kerjakan? Pahalakah, dosakah, atau sia-sia? Semuanya itu tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu Ibnu Umar Abdullah ngaran sidin, idza amsayta fala tantadhir sabah wa idza asbata fala tantadhir al-masa. Ini ucapan sahabat mengomentari hadis Nabi, hasibu ampusakum qabla an tuhasabu. Hitung untung rugimu sebelum kamu dihitung Tuhan. Lalu dia sidin, idza amsayta fala tantadhir sabah. Kalau kamu berada di waktu sore, jangan menunda kesempatan berbuat baik besok. Jangan. Karena besok itu banyak orang yang kada kesempatan. Maharap besok labar mate. Nang kemarin itu kada kembali lagi. Sudah apa adanya. Nang kemarin itu sudah ada catatannya. Kita kalau memiliki lagi. Sekarang memanfaatkan waktu yang ada. Hari ini manfaatkan. Wa idza asbata fala tantadhir masa. Kalau Anda berada di waktu pagi, jangan menunda kebaikan nanti sore. Jangan. Tidak jarang orang yang pagi segar bugar, sehat, namun setelah tengah hari, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Banyak nang itu baik. Imbah makan kenyang, memuasakan kenyamanan, mesap rokok, jisamso, bah larang pada saat ada bisa berokok bang, jisamso 2, 3, 4.
Kada habis ruko sepuntung mati di kursi. Nah, itu tuh. Wa khudz min sihhatika limaradika. Manfaatkan sihatmu untuk sebagai simpanan di waktu sakitmu. Selama kita sehat, mengerjakan ibadah, mengerjakan amal-amal soleh. Lalu ketika kita sakit, nah, ada kawa aku ke masjid ya, asa pusing kepala, mata berkunang-kunang, tangkap kunangnya, ya, betis tangan kesaputan, samprot, tuh kisahnya dia pawai. Garing aku nah, ada kawa. Karena di waktu sehat, kita datang ke masjid, sakit tetap ditulis Allah Subhanahu wa taala datang ke masjid. Alasannya itu garing benar ya. Garing. Kalau kita ada kemampuan bertekad sehari itu kada usah sebanyak-banyak bersedekah, sebab bila timbul matahari, dua orang malaikat diutus oleh Allah mendoakan. Yang satu mendoakan, Allahumma a'ti mumpikan khalafan. Ya Allah, berikan orang yang bersedekah, yang memberikan infak dan pengorbanan akan simpanan. Di mana? Di akhirat. Betikat kita, amun kada kawa aku 10.000, 5.000 barang. Ya, supaya doa malaikat nang dihiga matahari itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi bila orang nang hidup banyak kayak berduit, sayangnya, nah ini ngikuti nafsu marahnya. Orang sudah kalau kenafsuan, kada berpikir nang waras lagi. Ujur, tuh Ali berucap itu. Ujar malaikat nang sekong Allah ma'ati mumsikan talapan. Ya Allah, gantiakan orang nang pamalar, nang menyimpannya hartanya kan mau bersedekah, talapan kebinasaan. Lalu ja, duitnya asalnya banyak, kamu musibahan aku aja. Musibah nang apa? Seorang nang mencari-cari musibah. Karena sedekah itu menutup bala dan musibah. Kada mau bersedekah, kada mau menolong orang. Itu akibatnya sesali diri sendiri. Lo bertekad kita supaya tabuat dalam doa malaikat. Nabi Ibnu Umar mengatakan, wa idza amsayta fala tantis wa khudh min sihatika limaradika. Jadikanlah sehatmu sebagai simpanan tabungan untuk sakit. Nah bila kita garing, kada kawa membaca Yasin, kada kawa membaca Quran, tetap diberi Allah Subhanahu wa taala seperti baca Yasin dan baca Quran yang lainnya. Kalau kita mumpung ada kelebihan bersedekah, kada kawa 5.000, 1.000 kah? Kalau untuk bano ada bisi duit nang 2.000, nang 1.000, nang 5.000, lau nang 2.000 tuh, nah nang jaga di tikungan jalan tuh nah ada kalau, nah situ ya, ini polisi dah apa? Polisi kada begaji. Kita nang lalu ibu paham diberi 1.000 rupiah diciumnya duit 1.000 aja. Kasihan kawan kita bersyukur. Lawan tuan, alhamdulillah aku kada jadi kayak inyan itu. Ulun rancak pian tengah malam ulun bebecaan bersubarangan benua anyar tuh apa kampungan. Situ ada makam Sugi Mukti. Nah situ bulik situ ceramah jam 11-an. Sampai di Masjid Raya ada orang berjual gelembungan ngak.
Siapa demati yang dijual nih? Nah, dan dijualnya siapa? Kakanakan guringan, nang toha guringan bu. Kadede orangnya pusing gahi, ya. Kita patut mensyukuri diri. Alhamdulillah ada jual galembungan. Nah, Pak, pian nih siapa nang pian juali? Kakanakan guringan nang tuanya dan kada tahu aja kalau ada nang maras kasihan lawan aku. Berapa Pak sebuting? 1.500 ya sidin. Aja ulun manukaryakan. Alhamdulillah. Ulun takutan kalau ke malaikat. Bisa malaikat tuh mati. Tukare ada duit 2.000 kena masuk ke rusakin. Marapian, Oma, kerjang sule ke rusakin. Bawa beli ke rumah. Narajin pian sampai ke rumah tuh dikatok lawang. Ini kada bekatok ngap. Ya. Lalu jar arwah bini ulun bararanai yang dipicik anak guringan. Kenapa bertukar gelembungan tengah malam? Hai jurang, ikam kada tahu. Aku nih kasihan ada orang berjual gelembungan tengah malam. Kita patut bersyukur. Ikam ulun bersyukur. Ikam tuh kada belaki orang berjual gelembungan. Ya, ayo aja. Esok ini berebut sebutingannya diam. Kenapa aja ya ada 3? Makanya ya aku bahau pai daripada kada ada sama sekali. Nah, kayak itu tuh. Jadi kita itu memasang jabak. Kasihan dengan orang lain. Semua kita dikasihani oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Sebelum kita melangkah lebih jauh, yang melewati hari ke hari, nang pintar nang kada pintar. Kan orang bila kada pintar tuh badang sanak lawan bungol. Ya Allah, tapi masih terhormat kalau dikatakan kada pintar. Tak orangnya bungol bisa menampar. Sebabnya tak kasar bungol pada kada pintar. Pada sama kada pintar tuh pada bungol juga. Lalu ujar Nabi, yang melewati sehari itu ada yang untung, ada yang rugi, ada yang celaka. Itu tergantung manusianya, pintarkah, bungolkah, tambokkah. Nah, yang paling mengerti dengan hadis Nabi ini ulama. Karena ulama itu warasatul anbiya, penerus perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pian percaya atau kada percaya, ulun bila nak babacaan tu kada kawa kada membuka kitab dahulu. Supaya jangan sampai kita itu keliru menyampaikan pesan-pesan agama. Siapa nang untung? Ulama nang tahu. Siapa nang rugi? Ulama nang tahu. Siapa nang celaka? Ya ulama. Disampaikan kepada umat itu adalah kelangsungan pemanjang tanganan daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Menyimpang dikit. Wah ini pian orang banyak benar nang memponis gawian bubuhan kaum toha ini nah bid'ah. Dikit-dikit bid'ah. Dasarnya hadis Nabi. Ya, man ahdasa fi amrina hada ma laysa minhu fahuwa. Siapa yang memperbaharui kan agama tuh yang tidak ada hubungan daripada agama, maka itu ditolak. Lalu dikatakannya bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, masuk neraka. Sekarang Bapak Ibu, anda batakon lawan pian. Tasbih. Di Mekah banyak orang menjual bid'ah kakadaka. Iya.
Nah, sebutin pian kira menjawab. Yang kedua pulang. Ujar Tuhan, wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Berzikir kamu banyak-banyak, sebut Tuhanmu banyak-banyak. La'allakum tuflihun, kamu pasti bahagia, pasti untung. Nang banyak dosa apa? Orang yang pertama mengolah tasbih Imam Hanafi 2000 belum batakon lawan pian mana banyaknya 2000 lawan 200 terlalu tak banyak 200 nang banyak. Nah jadi nasi banyak itu mun kita kadeda rikinan keliru jadinya. Nah lalu ini mengolah tasbih bagian daripada agama itu kada bid'ah ya, ada hubungannya dengan agama. Di kampung-kampung kita ini kena dasarnya hadis Nabi juga, hadis qudsi lagi. Innalillahi malaikatan sayyaratan fil ardi yatlubuna hilakat dzikri. Allah telah menciptakan malaikat-malaikat yang tugasnya mengelana di permukaan bumi. Malaikat kalau bahasa muntai malaikat kunyok-kunyok keluar masuk gang. Nah apa nih carinya? Orang berzikir, orang barisan yasinan. Kenapa malam Jumat? Bid'ah itu. Kalau hadis Nabi, man qara yasin lailan fasbah maghfuran lahu. Siapa membaca yasin malam subuh diampuni Tuhan dosanya. Malam itu kan seminggu, malam Sabtu kah, malam Ahad kah, malam Senayan kah, malam Jumat kah. Nah, ada membaca malam Jumat, salah kah? Itu termasuk malam itu. Pahwamino itu daripada hadis Nabi Muhammad SAW. Ya, itu tidak ditolak itu, tidak ditolak. Lalu orang pemaulidan, kalau si anak sekolah ke Madinah, ke Mesir, datang batu pipip, tahu kisah lagi lain aliran lawan kuitan nang tujuh maulid. Maulid itu memuji Nabi. Salahkah memuji Nabi di hadapan Nabi Muhammad SAW seorang sahabat? Di dalam kitab Sunan At-Tirmizi, Nabi dipuji oleh salah seorang sahabat. Nabi diam. Karena melarang, bahkan Nabi tersenyum. Itu pertanda sunnah. Nabi itu mengikrar, mengakui bahwa memuji Nabi itu kada salah. Bahkan Al-Quran lebih dahulu Allah yang menciptakan Nabi Muhammad, memuji Nabi Muhammad sesuai beliau itu mempunyai akhlakul karimah. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Ujar Tuhan, dasar Muhammad sungguh kau itu mempunyai akhlak yang besar. Kan di Taif kalau pejabat-pejabat sekarang, orang-orang besar, kalau meninjau itu diiringi lan motor namanya, motor apa ngalnya itu, nang kayak orang kematian itu, ya besar ini, ya, anu ya, gubernur ya, ini Nabi, pemimpin dunia akhirat, datang bawa unta seorangan ke Taif. Karena antara Taif dan Mekah itu kurang lebih 80 km. Bukan sanjungan yang diterima Nabi, malah hamputan batu. Berlumur darah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datang malaikat utusan Allah hendak membantu. Aku ini Muhammad disuruh Tuhan. Dan aku ini kau angkat gunung. Bila ikam mau, kau angkat gunung, ku limpahkan kepada orang yang mampu ikam. Mati sekampungan. Apa kebesaran akhlak Nabi Muhammad? Aku diutus Allah bukan membawa laknat. Aku diutus Allah membawa rahmat.
Kalau kayaknya tidak mengikut aku masih berharap mudah-mudahan cucunya mengikut aku. Itu akhlak Nabi Muhammad, patut disanjung. Kalau abahnya kadang ikut aku masih berharap agar anaknya mau mengikut aku. Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, beri hidayah kaumku, beri petunjuk kaumku, mereka belum sadar. Itulah Nabi Muhammad SAW dipuji oleh Allah. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Engkau wahai Muhammad mempunyai akhlak yang besar. Di hadapan Nabi Muhammad, seorang sahabat memuji beliau. Nabi diam. Karena sunnah itu ada sunnah yang dikatakan Nabi. Hadis kauli ngarannya. Ada sunnah fi'li. Nabi kada berucap tapi menggawi, itu hadis fi'li. Yang ketiga, berucap kada Nabi, menggawi kada, tapi setuju kada melarang, itu hadis takriri. Itu burda asal usulnya Nabi Muhammad. Lalu Imam Busiri mengubah syair. Wa man takun bi rasulillahi nusratuhu intal qahul usdu fi ajamiha tajimi. Kalau tidak Nabi Muhammad, Rasul Allah, seluruh binatang itu disikat oleh binatang buas. Karena Nabi ini akhlak mulia, tinggal di rumah Halimatus Sa'diyah. Sebelum Nabi datang ke Taif, tapi itu gersang, tandus, udah gampang. Begitu Nabi dibawa ke Taif, hujan hari hujan. Rumput-rumput menghijau, pohon-pohon yang tidak berdaun rimbun hijau. Disayangi Nabi Muhammad. Tapi Nabi itu pintar. Kalau pengimbah disuruh berdiam, diam. Kada mau Nabi. Besok kan kada dadang sanak siden. Nah ini irkhas namanya. Pintar Nabi. Nabi Muhammad. Kakak ulun kemana besok bila siang ada kakak ikam nakai menggaduh kambing. Ulun esok umpat, jangan nakai. Ikam kan disuruh menggaduh kambing di sini, ikam kami pelihara. Karena ditangati Nabi menangis. Yang paling ditakuti oleh Halimatus Sa'diyah tangisnya Nabi Muhammad. Lalu disabari, amun ikam hendak umpat nakai, esok kai kena, esok diam Nabi. Kita cepatkan. Orang bila hendak berimbai lawan kawan tuh siap berdahulu. Nih ya kita esok, ikam sarwana hari Ahad esok, sarwana berimbai lah. Jadi yang dibawa ini siap sudah, nyinggahi. Hadangnya aku mandi dulu. Bongol banget. Iya, orang yang dibawa dia. Hadangnya aku mandi dulu, belum mandi. Nabi kada kayak itu, siap berangkat. Ini kecerdikan Nabi Muhammad. Agar kita jangan ragu-ragu melaksanakan syariat yang dibawa Nabi Muhammad. Lagi halus sebelum umur 6 tahun sudah cerdas. Ulun kai badahulu. Pian badahulu. Ikam kada tahu jalan. Salah kena. Nang kada tahu tujuan, nang bagus badahulu. Bila salah takur. Hebat galata. Namun kita membuntut aja, aku di belakang aja ya. Nabi kada mau di muka aku. Ikam salah aja, kada bila salah takur. Cuman keanehan. Begitu Nabi kita Muhammad SAW melangkah, mengangkat batis, tumbuh rumput. Lalu kambing ini bajurut meringi Nabi Muhammad, nang sana susu, bingung kenapa di bawah batis Nabi Muhammad tumbuh rumput. Akhirnya meraunglah binatang buas, harimau atau singa. Salah aku. Ujar dang sanak Nabi kalau ketika damrah.
Ini bahaya ini. Ternyata harimau atau singa itu bukan binatang benaran, malaikat yang menunggu Nabi akhir zaman. Kalau orang bukan Nabi, mendengar omonganku, lari tunggang langgang, ya kah? Buka laju benar. Itu lain Nabi akhir zaman. Tetapi kalau Nabi akhir zaman, kada buka mendatangi lawan binatang buas itu. Sebab sini kada melihat binatang, melihat malaikat. Lalu dibisiki-bisikin, lain kali jangan lagi mengganggu orang menggembala ke sini, kasihaninya. Lalu binatang itu lari. Aman. Wa man takun bi rasulillahi nusratuhu intal qaul usdu bi ajamiha tajimi. Jika tidak Nabi Muhammad, kambing yang dibawa itu akan dihabisi oleh binatang buas. Tapi berkat Nabi Muhammad. Nah, jadi ujian Nabi ada yang untung. Ujian ulama yang untung itu siapa? Man kana yaumu khairun min amsi. Hari ini tak bagus pada semalam. Tak banyak beribadat hari ini bersedekah 5.000, semalam 3.000, tak bagus hari ini. Hari ini sembahyang duha, semalam kada tak bagus hari ini. Nah itu untung. Hari ini sembahyang witir, semalam kada. Nah untung itu. Siapa yang rugi? Waman kana yaum misla amsi. Orang nang hari ini semalam. Tidak ada kemajuan, jalan di tempat, ya. Artinya biar ulama beribadat itu sekedar nang wajibnya aja. Qabliyah, ba'diyah kada, sembahyang isyraq, duha kada, sembahyang hadiah lan kuitan kada, ya. Sembahyang taubat kada. Ya wajibnya perang 17 rakaat sehari semalaman. Puasa imbah Ramadan bebas merdeka, kada puasa lagi. Rugi ini. Kenapa rugi? Berujung tuha aja umur ibadah kada bertambah. Rugi. Siapa yang celaka? Man kana yaumu duna amsi. Siapa hari ini kurang pada semalam. Semalam sembahyang zuhur, hari ini lawan subuhnya kada sembahyang. Nah celaka itu. Jangankan yang sunat, nang wajib kada tagawi. Nah itu pesan Nabi kepada kita. Kita bisa menyikapi, hitunglah kegiatan kita hari-hari agar kita jangan menyesal di kemudian hari nanti. Karena kita akan melangsungkan perjalanan ini kemana? Ke akhirat. Kita akan ke akhirat. Dunia adalah wadah untuk berbenah diri, berulah sanggup. Ya, tampul kita masih hidup diganang yang sudah mati. Ya makanya ada nang mahaul, 2 haul dah ya. Nah itu diganang-ganang itu tuh. Nang maha dari haul itu mahadang aja di dalam kubur. Nang kita haul itu paling-paling ingin arwah mama, arwah bapak, arwah kai, arwah datu. Anggah dia tahu lagi. Ulun pribadi nah. Ulun tahu, abah ulun tahu, kai ulun tahu, datu tahu lagi ulun. Di mana kuburnya? Udah tahu. Nah makanya itu kan ada bila kita berdua tuh jangan kaya jenabah ya. Wal muslimin wal muslimat wal mu'minin al ahya'i minhum al amwat. Tabutan sidin. Nah, mun kisah itu panjang aja. Yang penting kita nang hidup ini diganang-ganang nang mati. Allah sudah menyiapkan malaikat sebagai perwakilan mengatakan pahala orang hidup lawan orang mati. Jangan kita kadang menggenang-genang kuitan kubur tuh pian betatai itu sama dengan rumah di RT. Apabila orang di RT itu berdarah membaca Yasin, sana mendiga. Tapi bila orang sebelah itu berpukulan, nah tahun 4 juga sebelah ini gaduh juga.
Lalu Nabi itu berpesan mun hendak mati ya Nabi cari lingkungannya nang bepatak itu nang solehen. Lalu orang bahari kan kayak kami itu di Alabio itulah masih gitu di IG-nya pekuburan. Pekuburan. Wah ini di sini ada lagi kubur di hadapan. Sebabnya di perumahan maulah alkah maulah masjid kan orang bahari pahala orang hidup ini sampai ke dalam kubur. Untung bilang arwah abah bepatak diga kubur, diga masjid. Untung arwah kai bepatak arwah nenek kami itu diga masjid bepatak. Abahnya lagi sini hidup menukar tanah biasa maulah alkah. Ada ulun ini, ya ini ada sapukulun Haji Masni. Amun ulun meninggal kayaknya kadosa dibawa ke Alabio. Ulun sudah ada bisi alkah seorang. Nah itu ya. Jadi sepanjang ulun bisi sudah sebutan di majlis taklim ulun. Sebenarnya ulun itu berharap mudah-mudahan bacaan orang di majelis sampai kena kubur ulun, kubur bini ulun, kubur anak buah ulun itu. Nah itu jangan kita jadi orang celaka, jangan kita jadi orang rugi, jadilah orang untung dan bahagia. Harus yang dapat mengalahkan hawa nafsu, harus yang dapat mengalahkan setan, harus yang dapat mengalahkan dunia. Mudah-mudahan dengan pengajian Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita untuk menyikapi hidup yang cuman sekali ini sehingga berpikir dengan arif dan bijaksana, jangan sampai menyesal di kemudian hari. Lebih kurang saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq li aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.